menyampaikan bahwa kamu menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurusuma Kebangsaan Aceh Mendung Segam Dunia. Selepas kita lihat paparan argumen daripada adik kita, iaitu generasi muda Aceh, generasi milenial lah, kan? Jadi yang nampak cerdas tapi hakikatnya bodoh, kan? Berlagak intelektual padahal otak dung cebong, kan? Jadi begini adikku, saya akan tanggapi tentang argumen kamu tentang konser yang telah terbatalkan di Aceh. Jadi yang kamu beri paparan tadi tentang kemiskinan di Aceh. Kenapa Aceh dicap sebagai satu daerah atau wilayah miskin di Indonesia atau di Sumatera? Di pemerintah Indonesia, pemerintah Republik Indonesia Jawah Penjajah memberi inisiatif atau sistem yaitu PKH di Aceh, bahkan seluruh Indonesia. Jadi di Aceh masa diberinya dana PKH, mayoritas rakyat Aceh atau kepala keluarga di Aceh mengambil dana PKH. Tidak kira itu dari golongan miskin ataupun kaya. Hingga terkumpulkan semua data orang-orang yang mengambil dana PKH di Aceh. Terkumpulnya data ke Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jawah Penjajah. Jadi dihitung dari jumlah penduduk di Aceh, lebih mayoritas orang Aceh mengambil dana PKH. Maka Aceh dicap wilayah miskin oleh pemerintah Republik Indonesia Jawah. Sebenarnya hakikatnya Aceh bukan miskin, tapi dimiskinkan, dibodohkan, dihancurkan dari segi seni budaya, pendidikan, dan sejarah. Nah, jadi sekarang muncul generasi-generasi muda yang dungu tolol, yang berlagak cerdas, tahu bahasa Inggris sikit-sikit, kan? Berbicara lagi, berargumen lebih, bergumam dalam bahasa Inggris lagi. Seolah-olah intelektual yang sudah punya titel S12. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi untuk membangkitkan ekonomi di Aceh, mudah-mudah saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Cuba ambil satu tindakan kebijakan dengan tegas, iaitu semua barang bahan baku yang diambil di Aceh wajib diproses di Aceh dan dijual di Aceh dengan harga rendah, dengan harga pabrik. Salah satu contoh adikku yang tolol bodoh, kan, seperti semen Andalas yang ada di Lunga, kan. Semen itu bahan bakunya diambil di Aceh dan dapat merusak alam flora Aceh dan sebagainya. Risikonya semua diterima, kerusakan dan pencemaran oleh Aceh. Tapi penghasilannya didapati oleh Sumatera Utara. Maka sekarang kita desak pada pemerintah. Kita minta sama pemerintah Aceh untuk, terutama kepada semen Andalas, harus dikembalikan dan sampai di packing, productionnya di Aceh, di packing dan di pasarannya harus di Aceh, bukan lagi di Sumatera Utara, di Medan. Itu yang dapat membangkitkan ekonomi, lapangan kerja untuk rakyat Aceh, bukan dikarenakan event tai kucing konser, para sampah banjingan artis-artis dari luar Aceh. Kita ada artis Aceh yang harus kita bangkitkan seni budaya Aceh. Bagi tahu, kita harus bagi nampak sekarang seni budaya Aceh kepada mata dunia.
Kita jangan dibodohkan. Buat apa? Kita jangan bangkitkan budaya orang, jangan memperkaya orang lain. Sementara kita sendiri bodoh dan miskin. Ya. Berlagak cerdik pandai kan. Jadi masalah moral lagi di Aceh. Kerusakan moral di Aceh dikarenakan adanya event-event tai seperti ini, konser-konser para bajingan yang diselenggarakan oleh penyangat bajingan yang datang dari luar Aceh untuk merusak citra Aceh. Dikarenakan Aceh adanya hukum syariat Islam. Ya, itu yang target mereka, adikku sayang, generasi milenial, tai, kan? Jadi jangan baru sekolah sekelas SD di negara jiran di Malaysia sudah berlagak macam intelektual yang berkompeten, yang berkaliber di Aceh, kan? Itu kamu. Sebab otak kamu sudah didoktrin dan sudah lebih dominan kepada penjajah. Saya lihat dari karakter kamu, dari gaya kamu kan. Dan dengan berbicara ekonomi, moral sebenarnya. Kerusakan apa yang terjadi, kerusakan di Aceh sekarang kerusakan itu dari penjajah Republik Indonesia Jawa mulai dari tahun 1945 sampai sekarang. Itu pada dasar hakikatnya yang harus kamu ketahui, yang harus kamu pahami. Maka belajar sejarah. Jangan bodoh. Jangan asyik menonton sinetron Jawa itu. Yang harus kamu pelajari tentang sejarah Aceh, perkara Aceh, hukum makam Aceh dan sebagainya. Biar kamu ada jati diri. Aceh itu tuan di Aceh, bukan babu di Aceh. Jadi kalau untuk membangkitkan ekonomi Aceh bukan karenanya adanya event tai seperti ini. Event tai, konser tai itu kan. Dengan sampah-sampah gaya-gaya daripada anak-anak pungutan dari Jawa. Sekarang jadi artis, kan. Yang harus kita bangkitkan seni budaya Aceh. Nampakkan kepada mata dunia sekarang kita bangsa yang berperadaban. Bangsa yang pernah berdaulat dan merdeka, yang sekarang dicengkram oleh penjajah Republik Indonesia Jawa dengan kebodohan dan kemiskinan yang diterapkan, perusakan pendidikan dan ideologi di Aceh dengan dibawanya ideologi Pancasila, ya kan? Sebab itu kita generasi muda Aceh yang cerdas, anak-anak yang jelas, bukan anak kondom bocor. Kita wajib mendukung kebijakan yang diambil oleh para alim ulama untuk mencegah anasir-anasir jahat, kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi di Aceh. Tidak ada urusan dengan Sumpah Pemuda dengan event tai. Kan? Masalah ekonomi, moral. Kalau untuk memperbaiki moral generasi muda Aceh, yaitu ikut cara alim ulama. Kenapa alim ulama sangat bersitegas dalam mengantisipasi diadakannya konser di Aceh untuk menjaga moral generasi muda Aceh biar tidak terjadi kemungkaran, kebebasan dan kemaksiatan di mana-mana. Makanya jadi orang kalau lahir sebagai orang yang bodoh, jangan nampakkan kebodohanmu dalam media. Kalau memang dasarnya bodoh, jangan sok-sok cerdas. Okey adik, generasi muda Aceh. Jadi untuk membagikan ekonomi Aceh, yang pertama macam mana caranya biar pelabur mau datang ke Aceh dan investor mau datang ke Aceh. Caranya satu saja. Hancurkan, lawan sistem premanisme yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Tentera Republik Indonesia, iaitu hak reman kepada pengusaha-pengusaha di Aceh. Begitu juga pajak negara yang dilakukan oleh KPA. Itu yang kita harus lawan. Biar pelabur Aceh percaya dan yakin kepada Aceh untuk melabur di Aceh. Jadi
Itu yang harus kita lawan.